Halo guys, selamat malam, selamat bertemu kembali bersama Master Sutik di channel saya Sutik, yes. Apapun yang aku bisa, apapun yang aku inginkan, apapun yang aku mau, akan ku unggah di akun saya dan semoga apa yang aku unggah bisa bermanfaat untuk kita semua, untuk kalian semuanya. Tapi jangan lupa like, comment, and subscribe ya guys, biar saya tambah semangat kalau bikin konten-konten video-video yang bermanfaat, yang bisa menginspirasi untuk teman-teman kalian semuanya, dan mungkin bisa menemukan solusi-solusi tentang kesehatan ya guys. Oke, kali ini aku pengen bercerita tentang kesehatan ya guys. Mengenai tentang penyakit. Penyakit itu simple guys. Yang membuat penyakit itu menakutkan, penyakit itu meresahkan, penyakit itu membuat kita khawatir, resah, gelisah, bahkan bisa menguras semua tabungan kita. Itu dulu guys. Kalau sekarang saya ingin bercerita, ingin berbagi pengalaman untuk teman-teman yang menonton ya. Jadi sekarang nggak perlu risau masalah penyakit darah tinggi, liver, jantung, lambung, stroke, darah tinggi, apalagi migrain, vertigo, nggak bisa jalan, kaki kebal, kaki kesemutan, tangan kesemutan, mata nggak bisa melihat dengan jelas, terus sakit perut, saraf kecetit, apalagi. Silahkan yang komen, nanti kita akan kasih solusinya mengenai semua permasalahan tentang kesehatan ya guys. Sebenarnya gini guys, jadi penyakit itu penyebabnya cuma satu guys, satu ndil ini penyebabnya ini. Apa? Ayo kalau kalian tahu apa ini penyebabnya. Ada sakit stroke, darah tinggi, jantung, vertigo, migrain, kesemutan, sakit kaki, lutut nggak bisa ditekuk, nggak bisa jalan, sakit perut, mah, dan sebagainya. Itu penyebabnya cuma satu guys. Satu, itu adalah penyumbatan pembuluh darah. Nah, mengapa penyumbatan guys? Nah, saya akan coba jelaskan ya guys. Jadi misalkan darah tinggi ya guys, pengalaman saya sendiri itu darah tinggi itu berarti pembuluh darah yang menuju ke otak atau aliran energi yang naik ke otak lewat pembuluh darah itu ada penyumbatan guys. Dari itu sehingga jantung akan kerja lebih cepat, lebih kencang gitu guys, kerjanya kencang, tapi di sini sudah ada di pembuluh darah otak ada penyumbatan sehingga darah nggak bisa jalan dengan baik, dengan sempurna. Jadi otak ini kebutuhan oksigen, kebutuhan mineral, kebutuhan vitamin itu tidak bisa terpenuhi. Nah gitu guys, intinya ada penyumbatan di pembuluh darah, itu darah tinggi. Nah darah tinggi itu adalah bagian dari stroke. Saya mengatakan mengapa bagian dari stroke? Karena rata-rata orang yang kena stroke itu dari darah tinggi dulu guys. Jadi penyumbatannya mungkin kalau darah tinggi itu 80% sampai 90%. Nanti kalau sudah 100% dah nggak fungsi ini. Tubuh ini langsung mati separuh. Biasanya banyak itu. Jadi sebagian kanan atau bagian kiri gitu ya. Itu penyumbatan pembuluh darah ke otak. Jadi sudah ada penyumbatannya sudah sampai 80% sampai 90%. Itu kalau darah tinggi. Nanti kalau stroke sudah 100%, sehingga aliran energi, aliran darah, aliran oksigen nggak bisa ke otak.
akhirnya otak di sini sel-selnya juga bisa mati guys, nggak bisa berpikir, sarafnya nggak bisa berfungsi dengan baik untuk berbicara, kadang untuk mendengar, kadang untuk melihat, kadang untuk bergerak tangan atau gerak kaki. Itu penyumbatan darah yang ke otak. Yang ke otak juga selain stroke darah tinggi juga ada migrain. Migrain itu juga penyumbatan tapi sebelah kiri. Terus kemudian vertigo itu sakit kepala ya. Juga ada muter-muternya gitu guys, seperti hampir darah tinggi gitu ya. Nah, penyakit seperti itu sulit, kalau menurut medis itu sulit, sebenarnya sulit. Terus lagi ada, wah bagaimana kalau yang penyumbatan itu paru-paru, jalur paru-paru. Nah ya, paru-parunya akan terganggu. Mungkin kalau masih penyumbatan, kalau belum kronis itu masih bisa diselesaikan di terapi penyumbatan pembuluh darahnya yang menuju ke paru-paru ya guys. Tapi kalau sudah kronis berarti paru-parunya itu ada yang rusak. Tapi mengapa paru-paru itu rusak? Mengapa paru-paru itu banyak ada lendirnya, ada cairan itu dan parah? Karena apa? Jalur meridian, jalur pembuluh darah yang menuju ke paru-paru itu ada penyumbatan guys, sehingga energi vitamin mineral tidak bisa masuk ke paru-paru, akhirnya paru-parunya bisa rusak guys. Dari situ loh. Terus lagi jantung juga seperti itu, sama saja guys. Jadi intinya penyumbatan pembuluh darah yang menuju jantung. Ibarat selang itu, kalau untuk jalan darah, aliran darah itu tersumbat ya jantungnya akan bermasalah. Seperti orang stroke ya guys, sama aja. Kalau di jantung biasanya orangnya langsung meninggal, tapi kalau di otak kebanyakan paling stroke gitu, tapi masih hidup. Jantungnya soalnya nggak apa-apa. Kalau jantung biasanya orangnya langsung meninggal gitu ya. Bagaimana dengan ginjal? Ginjal juga sama saja. Nanti penyumbatan pembuluh darah yang menuju ke ginjal itu energinya tidak bisa tersuplai dengan baik karena ginjalnya bermasalah. Nah di situ ya guys, jalur ginjalnya nanti kalau ditekan itu ada yang sakit, berarti itu ada penyumbatan pembuluh darah guys. Intinya semua penyakit seperti itu guys. Masalahnya ada di pembuluh darah. Nanti silakan teman-teman bertanya-tanya ke saya, nanti biar saya jawab ya. Kalau pembuluh darah ini ada penyumbatan guys, itu rasanya yang pertama itu sakit. Nah ini kalau misalnya pembuluh darah masuk ke tangan, kadang tangan ini rasanya bisa kebal, bisa sering kesemutan, isinya apa itu nyeri-nyeri, apa kemeng-kemeng. Situ loh, berarti yang menuju aliran darah ini ke sini ada penyumbatan dari itu kalau ke tangan ya. Tapi semuanya intinya sama, penyumbatan pembuluh darah, cuma titiknya yang membedakan. Titiknya ada di jalur otak, jalur tangan, jalur kaki, jalur perut. Nah itulah. Nanti kalau penyumbatan itu di daerah perut, juga daerah jalur ginjal itu tadi, bisa terjadi asam lambung naik. Karenanya lambungnya nggak bisa turun ya, ketarik ke atas karena terjadi pengerasan pembuluh darah dan ada pengakuan kaku di situ karena ada penyumbatan pembuluh darah. Ya cuma itu. Jadi sekarang teman-teman kalau ada penyakit yang inilah itulah, nggak usah khawatir, silahkan datang ke tempat saya, nanti saya terapi pakai terapi akupresur, mengurai penyumbatan pembuluh darah, atau bisa panggil saya nanti ya. Nah, baik teman-teman yang ada di manapun ya, nanti bisa seperti itu. Kalau memang penyumbatan pembuluh darah itu memang kalau dicek ke dokter itu memang nggak ada penyakitnya biasanya, tapi rasanya sakit. Dari situ loh, biasanya kalau tanya ke dukun atau orang tua gitu pasti ada gangguan jinnya. Ya kebanyakan seperti itu. Tapi
selama ini perjalanan saya itu adalah penyumbatan pembuluh darah. Kalau diurai langsung enak guys, panasnya sakitnya selesai gitu guys. Itu beberapa cerita dari saya. Jadi untuk teman-teman, untuk rekan-rekan yang sekarang lagi sakit, yang punya keluhan bahasa urat, kolesterol, darah tinggi, liver, jantung, semuanya nggak usah risau, nggak usah bingung, nggak perlu biaya banyak-banyak. Nggak harus minum obat terus. Kalau minum vitamin bagus gitu kan, sudah diurai penyumbatan pembuluh darahnya, itu minum vitamin tambah bagus, tambah seger. Vitamin B kompleks itu juga bagus, atau juga mungkin ramu-ramuan Jawa itu juga bagus itu. Tapi kalau penyumbatan pembuluh darah itu belum diurai, ibarat selang masih ada penyumbatannya, kita minum obat apapun, minum ini itu sulit untuk sembuh. Paling nyerinya berkurang saja. Nanti kalau nggak minum obat lagi ya kambuh lagi gitu ya. Tapi kalau penyumbatannya diurai dulu, jalannya biar lancar dulu, nanti minum obat, minum vitamin, minum jamu, wah langsung bagus, langsung enak, badan langsung seger kembali guys. Jadi teman-teman nggak perlu risau, nggak perlu takut, nggak perlu khawatir untuk masalah kesehatan ya guys. Silahkan komen-komen di bawah kolom komentar. Silahkan hubungi saya atau datang ke tempat saya. Baik, sampai di situ guys ceritanya hari ini. Nanti kita kesambung lagi dengan cerita-cerita yang lain, atau waktu saya terapi orang nanti saya unggah lagi di video ini di akun saya di Sutek Yes. Baik, terima kasih untuk teman-teman, selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.